warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa Allah Akbar. Baik, alhamdulillah ya pada semangat semua. Senang sekali Ibu melihatnya terpancar aura ceria dari wajah-wajahnya untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Semoga kita semua tetap sehat selalu dan tetap jaga kesehatan ya untuk kalian semua. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Dewi Rifani sebagai salah satu guru PKN di sekolah ini. Nah, sebelumnya Ibu juga ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak semua karena ini merupakan pertemuan pertama di kelas 8 ya. Artinya kalian memasuki jenjang yang selanjutnya gitu dari kelas 7 ke kelas 8. Nah, Ibu harap kalian bisa lebih giat lagi dalam belajar. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, tolong persiapkan diri kalian terlebih dahulu ya, baik perangkat maupun alat tulisnya boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, bagi yang tidak ada kendala jaringan juga boleh mengaktifkan kameranya ya, agar Ibu bisa melihat wajah-wajah yang tampan dan cantiknya gitu. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar lebih berkah. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Baik, alhamdulillah berdoa selesai. Alhamdulillah ya berkat rahmat Tuhan kita semua dapat berjumpa lagi di virtual Zoom meeting kali ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian semua ya. Bagi yang tidak hadir boleh nanti konfirmasi ya kepada ketua kelas, nanti Ibu akan minta datanya. Ini Ibu akan izin dulu share PPT ya. Apakah terlihat anak-anak slide PPT-nya? Terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Nah, ini mengenai informasi pembelajaran, boleh ya kalian mengisi link presensi yang ada di layar, boleh lewat barcode ataupun melalui link yang tersedia. Kemudian, untuk informasi-informasi ke depannya atau diskusi ke depannya, jika ada yang ingin ditanyakan atau di luar jam pelajaran, boleh kalian akses grup WhatsApp yang ada di layar, boleh di-scan atau dengan mengklik linknya ya. Nah, apakah ini sudah pada join grupnya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengecek dulu kesiapan kalian semua ya untuk belajar. Nah, Ibu akan mentes kalian mengenai ingatan kalian mengenai materi di kelas 7 sebelumnya mengenai Pancasila ini. Nah, di sini Ibu ada 3 lingkaran yang berbeda warnanya. Dalam lingkaran ini terdapat pertanyaan acak. Nah, kalian nanti boleh memilih dan menjawab pertanyaannya. Boleh? Ada yang mau mencoba memilih? Saya, Bu. Ya, Bu. Bu, saya, Bu. Wah, sangat antusias sekali ya. Boleh ya, kita persilakan dulu Ramdan. Boleh yang mengacung terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu sebelumnya. Kalau Ramdan pilih warna biru aja, Bu. Nah, ini warna biru ya, Ramdan. Kita bacakan dulu pertanyaannya. Sebutkan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh I.R. Soekarno. Boleh Ramdan dijawab. Baik, Bu. Mungkin yang pertama itu kebangsaan Indonesia, lalu yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, lalu yang ketiga mufakat atau demokrasi, lalu yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan, Bu. Nah, baik, bagus sekali ya Ramdan, jawabannya sangat tepat. Nah, ada 5 rumusan dasar yang dikemukakan oleh I.R. Soekarno yang tadi disebutkan oleh Ramdan. Nah, ada 2 lingkaran lagi. Boleh siapa yang mau mencoba? Saya ingin, Bu. Boleh, Banafsaj. Boleh, kita mau pilih yang warna apa, Banafsaj? Mau pilih yang warna merah, Ibu. Boleh, kita buka ya lingkaran warna merah. Pertanyaannya yaitu rumusan bunyi Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keberapa? Boleh dijawab Banafsaj. Baik, Ibu. Pancasila itu tercantum dalam alinea keempat, Ibu.
Nah, betul sekali ya. Jawaban dari Banapsa, bunyi Pancasila itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Terima kasih ya Banapsa. Nah, ini ada satu sisa lingkaran warna lagi. Siapa yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Baik, ada Suci. Boleh ya, kita buka ya, warna hijau. Nah, pertanyaannya itu sebutkan 3 tokoh pendiri negara yang berangkat menemui Jenderal Terauchi Saiko Sikikan di Saigon. Boleh dijawab, Suci? Baik, Bu. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, Dr. Rajiman Widyadiningrat, Bu. Baik, tepat sekali ya Suci jawabannya. Wah, berarti kelas ini masih pada ingat ya materi kelas 7 gitu, terlihat dari antusiasnya gitu. Nah, sekarang agar lebih jelas, Ibu akan menjelaskan keterkaitan antara pertanyaan tadi dengan apa yang akan kita pelajari berikutnya gitu. Yaitu perumusan dan pembentukan Pancasila ini sangat penting bagi kita untuk dipelajari dan sangat bermanfaat karena itu akan menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu mengenai memahami fungsi dan kedudukan dari Pancasila, khususnya bagi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini pasti dirumuskan dengan tujuan tertentu. Selain itu, Pancasila ini juga sebagai sumber ideologi negara yang memiliki kedudukan sebagai sumber hukum bagi sumber hukum yang lainnya. Nah, nanti Ibu akan jelaskan mengenai apa sumber hukum bagi sumber hukum yang lainnya ini. Nah, Ibu harap di pertemuan ini anak-anak bisa paham gitu mengenai materi yang akan dijelaskan. Nah, kemudian Ibu, ini ada indikator pembelajaran. Nah, indikator pembelajaran ini bisa dibaca ya oleh anak-anak. Ada 8 indikator yang menjadi acuan dalam pembelajaran kita kali ini gitu. Boleh jika ingin dicatat juga boleh ya, dicatat terlebih dahulu di buku catatannya. Nah, kemudian ada juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini gitu. Nah, boleh dibaca juga. Nah, Ibu harap di pembelajaran kali ini anak-anak memiliki keterampilan-keterampilan yang ada dalam tujuan pembelajaran ini. Misalnya, meyakini Pancasila lahir bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian anak-anak juga dapat berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dalam pandangan hidup bangsa, dan juga 6 tujuan pembelajaran lainnya. Ibu harap anak-anak memiliki keterampilan-keterampilan tersebut ya. Baik, kita masuk ke materi inti. Nah, sebelumnya Ibu akan memaparkan dulu materi awal ya untuk membuka pemahaman kalian gitu mengenai arti, fungsi, dan peran Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, Pancasila di Indonesia ini dianggap sebagai pedoman hidup bangsa. Kemudian Pancasila ini berasal dari kata panca dan sila, yang artinya panca itu 5 dan sila itu adalah dasar, artinya 5 dasar ya anak-anak. Nah, kemudian ada fungsi dan peran Pancasila. Ibu akan menjelaskan beberapa di sini ya. Ada yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila ini berfungsi dan berperan agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila atau menjadi batas gitu atas tingkah laku kehidupan sehari-hari di berbagai aspek. Kemudian yang kedua ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, artinya Pancasila sebagai perjanjian luhur, yaitu Pancasila ini adalah sebuah hasil dari kesepakatan dan diskusi melalui sidang PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, artinya itu Pancasila memiliki fungsi dan peran untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa, yang mana untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Boleh ya, anak-anak dicatat poin-poin pentingnya di buku catatan. Nah, selanjutnya, mengenai penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak, mungkin ini ada teks wacana mengenai Hari Kesaktian Pancasila.
Nah, boleh ada yang mau bantu Ibu untuk membacanya? Novia mau Bu membacanya. Boleh Novia, silakan dibaca ya. Jakarta, Kemdikbud. Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober merupakan pengingat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Ada perjuangan panjang yang harus terus diingat oleh setiap generasi dan menjadi cermin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Sri Hartini, mengatakan bahwa generasi muda harus terus diingatkan akan perjuangan tersebut. Tidak sekadar diingat, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sudah harga mati, harus dijaga betul. Eksekusi pengamalannya, mari kita betul-betul menilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sri Hartini menjelaskan, untuk mengimplementasikan Pancasila perlu kesadaran dari setiap individu. Dalam tema yang dipilih untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini, yaitu kerja keras dan gotong royong melaksanakan Pancasila, kata dia. Semangat yang ingin diperoleh adalah memaksimalkan dan mengoptimalkan segala kemampuan diri untuk membangun negeri. Penggiat Pancasila, Rima Agristina, dalam dialog Hari Kesaktian Pancasila itu pun mengatakan, Pancasila adalah sebuah konsensus bersama dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari dulu sampai sekarang masih sangat relevan. Hal itu tidak lain karena para pendiri bangsa telah menanamkan nilai-nilai universal di dalam Pancasila. Founding Fathers kita sudah merumuskan nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan dalam berbagai dimensi. Jadi relevan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Terima kasih Ibu. Nah, baik. Terima kasih ya Novia Rini telah membacakan teks wacana tersebut. Nah, dari teks wacana yang dibacakan Novia Rini, kita coba analisis bersama ya mengenai teks tersebut. Nah, coba dalam paragraf keempat ada kata-kata Pancasila dari dulu sampai sekarang masih sangat relevan. Nah, ada yang mau mencoba untuk menjawabnya, apa makna dari Pancasila dari dulu sampai sekarang masih relevan? Tadi Bu, tadi mau coba. Iya, jadi mungkin maksud dari Pancasila masih relevan itu untuk masa kini, yaitu karena para pendiri bangsa itu menanamkan hal-hal yang bersifat universal, Bu, di dalam Pancasila. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pun masih sangat relevan dan sesuai dengan kondisi saat ini. Walaupun Pancasila telah dirumuskan puluhan tahun lalu, akan tetapi Pancasila ini sifatnya fleksibel sesuai perkembangan zaman seperti itu, Bu. Nah, betul sekali ya jawaban Teddy, sangat tepat gitu ya. Ibu akan menambahkan sedikit jawabannya. Nah, Pancasila itu betul tadi dikatakan fleksibel dengan perkembangan zaman. Nah, Pancasila ini artinya termasuk ke dalam ideologi terbuka yang sifatnya tidak kaku dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, yang dimana di dalamnya itu menganut nilai-nilai yang universal, misalnya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kemudian nilai demokrasi, dan juga nilai keadilan. Nah, terima kasih ya Teddy atas jawabannya. Kemudian ini ada kata founding fathers. Siapa yang bisa menyebutkan siapa founding fathers tersebut yang dimaksud dalam teks ini? Saya boleh mau mencoba. Sri, boleh coba. Ya, makasih Bu. Founding father yang menjadi tokoh dalam merumuskan Pancasila itu ada 3 orang Bu. Ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan Soekarno Bu. Nah, ya tepat sekali jawaban dari Sri ini. Yang tadi disebutkan merupakan founding fathers dari dasar Pancasila kita gitu, yang memberikan gagasan pemikirannya dalam dasar Pancasila terhadap nilai Pancasila yang dipakai sampai sekarang gitu ya. Kemudian selanjutnya ini Ibu akan menampilkan bahan ajar untuk kalian akses.
Untuk pendukung materi kita, kalian semua wajib untuk mengakses bahan ajar ini. Yang pertama, ini ada modul dan bahan ajar. Boleh kalian scan atau lewat link. Kemudian ada e-journal juga mengenai materi kita saat ini. Boleh di-scan juga atau lewat link gitu. Bahan ajar ini akan menjadi acuan kalian dalam sesi diskusi nanti gitu bersama kelompok. Kalian akan menganalisis bahan ajar ini. Nah, oke. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan ice breaking dulu ya. Kita tebak gambar, oke? Nah, kita munculkan dulu ya yang pertama. Ada yang tahu ini gambar siapa? Letjen Ahmad Yani, Bu. Betul sekali, Rizkita. Ini adalah gambar Letjen Ahmad Yani. Yang kedua, ada yang tahu ini siapa? Maijen Suprapto, Bu. Betul, Majen Suprapto. Yang ketiga, ini ada yang tahu ini siapa? Maijen Haryono, Bu. Betul. Kemudian yang keempat, ini ada yang mau menjawab siapa? Yang keempat itu Brigjen Sutejo, Bu. Betul, Ramdan. Nah, kemudian yang kelima ini ada gambar siapa? Coba. Panjaitan, Ibu. Betul, Panjaitan. Yang keenam, ini gambar siapa? Coba. Maijen S. Parman, Bu. Betul. Nah, yang terakhir, ada yang mau jawab tidak? Ini gambar dari siapa? Itu Letu PA Tandean, Bu. Betul. Wah, pada hebat-hebat sekali ya anak-anak Ibu bisa menjawab nama-nama dari ketujuh gambar yang ada. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum ini gambar-gambar siapa sih mereka itu? Pahlawan revolusi, Bu. Betul sekali. Mereka adalah pahlawan revolusi yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mempertahankan ideologi negara kita, yaitu Pancasila, dari ideologi komunis. Nah, peristiwanya itu disebut mereka G30 SPKI. Nah, untuk peristiwanya nanti mungkin akan kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan sekarang, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dulu ya ke dalam 5 kelompok yang berisi 4 sampai 5 orang. Kalian diminta untuk menyelesaikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, untuk menyelesaikan ini, kalian bisa berdiskusi nanti lewat breakout Zoom yang Ibu sediakan gitu. Ibu akan memberikan waktu kalian 20 menit untuk berdiskusi. Nah, untuk referensinya yang tadi Ibu berikan bahan ajar yang sudah kalian akses. Baik, Ibu akan bagi untuk kelompok 1, ketuanya yaitu Aisyah. Untuk kelompok 2, ketuanya Noviarini. Untuk kelompok 3, yaitu ketuanya Rizkita. Dan untuk kelompok 4, ketuanya Teddy. Kemudian kelompok 5, ketuanya Suci. Boleh kalian mulai berdiskusi ya di breakout Zoom. Baik, Ibu. Baik, waktunya sudah habis. Kita coba bahas ya bersama-sama mengenai lembar kerja peserta didik yang tadi telah kalian diskusikan. Boleh, ini ada 5 pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik. Kita coba diskusikan bersama. Ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Noviarini, Bu, boleh? Boleh, Noviarini, silakan. Akan menjawab yang mana? Nomor 4, Bu. Boleh, silakan. Bagaimana Pancasila bisa disebut sebagai ideologi terbuka? Jadi, Pancasila itu merupakan kristalisasi dari ide-ide, cita-cita, keyakinan-keyakinan masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga masyarakat itu sudah memilikinya gitu, Bu. Terus sebagai ideologi terbuka juga, nilai-nilai, cita-cita, dan ide dari Pancasila itu sendiri bersifat tetap keberadaannya, namun bersifat dinamis juga dalam perwujudannya. Jadi sesuai tempat, waktu, dan kepentingan. Sekian Ibu jawaban dari saya. Baik, bagus sekali. Terima kasih ya untuk Noviarini atas jawabannya dan juga untuk kelompok 2 ya. Benar tadi dikatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari ide-ide, cita-cita, keyakinan,
dari masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga masyarakat sudah memilikinya. Nah, yang tadi dijelaskan juga benar, ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, yaitu fleksibel dan tidak kaku terhadap perkembangan zaman. Nah, boleh ini ada 4 pertanyaan lagi, ada yang mau mencoba menjawab? Saya Bu, perwakilan kelompok 3 ingin menjawab soal nomor 1. Boleh, kita silakan. Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila sebagai arahan dalam kehidupan sehari-hari. Semua segmen dan aktivitas masyarakat maupun penyelenggara negara harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan demikian, ruang lingkup Pancasila sebagai pandangan hidup lebih luas dibandingkan dengan fungsinya sebagai dasar negara. Namun dari segi sanksi sebagai pandangan hidup itu tidak jelas dan tegas, baik bentuk maupun jangka waktunya. Sekian, Bu. Baik, bagus sekali ya penjelasan dari Rizkita dan hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Benar dikatakan bahwa Pancasila ini sebagai pandangan atau arahan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang mana Pancasila ini menempati norma paling atas di Indonesia, yaitu sebagai stat fundamental norm. Boleh, ini ada 3 pertanyaan lainnya. Ada yang mau mencoba menjawab? Aisyah, Bu, perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab nomor 3. Boleh, silakan Aisyah. Ya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara itu karena filosofis Grossland, Bu, dari negara. Jadi mengandung konsekuensi bahwasannya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam negara, moral negara, kekuasaan negara, rakyat, bangsa, wawasan Nusantara, pemerintah, dan aspek-aspek kenegaraan lainnya, Bu. Nah, bagus sekali ya jawaban dari Aisyah, yaitu makna dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu Pancasila sebagai dasar bagi segala aspek dalam kehidupan bernegara. Nah, boleh, ini juga ada 2 pertanyaan lagi, ada yang mau mencoba menjawab? Tadi Bu mau coba jawab, Bu. Iya, boleh, silakan Teddy. Ya, sebelumnya tadi perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab nomor 2 ya, Bu. Nah, jadi makna Pancasila itu berkedudukan sebagai sumber hukum, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yaitu sumber tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, Pancasila mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional untuk memelihara budi pekerti atau moral kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Seperti itu, Bu. Baik, bagus sekali ya jawaban dari Teddy, tepat sekali gitu. Pancasila berkedudukan sebagai sumber hukum bagi sumber hukum di Indonesia, yaitu segala hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila gitu. Jangan sampai hukum tersebut melanggar apa-apa yang menjadi kesepakatan di dalam 5 dasar yang tercantum dalam Pancasila. Boleh, ini ada 1 pertanyaan lagi dari kelompok 5, nampaknya belum menjawab. Apakah ingin menjawab? Baik, Bu. Saya ingin menjawab pertanyaan terakhir. Boleh, Suci, silahkan. Nilai instrumental dalam Pancasila itu merupakan alat atau media bagi terwujudnya nilai dasar. Nilai instrumental berupa norma-norma dari kebijakan-kebijakan, misalnya norma hukum, norma moral, norma agama, norma sosial, GBHN, dan kebijakan lainnya. Baik. Terima kasih Suci, jawabannya sangat bagus sekali ya. Wah, anak-anak ini anak-anak ibu ini sudah hebat ya pada mengerti gitu apa yang ibu jelaskan gitu. Boleh mungkin ada pertanyaan atau tidak mengenai diskusi dan pematerian kita hari ini? Saya ingin bertanya, Ibu. Boleh, silakan. Bagaimana, Banapsej? Terkait materi tadi, Ibu, apakah ada tidak sih, Bu, kedudukan yang lebih tinggi dari Pancasila gitu, Bu, di Indonesia ini? Oke, baik. Bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, sebelum Ibu menjawab, ada yang mau mencoba menjawab terlebih dahulu? Ramdan izin menjawab, Bu. Boleh, silakan Ramdan.
Ya, mungkin jawabannya tidak ada karena kedudukan Pancasila dijelaskan sebagai sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Begitu, Bu. Nah, baik, bagus sekali ya Ramdan jawabannya. Ibu akan menjelaskan sedikit ya, betul yang dikatakan oleh Ramdan, namun Ibu akan menambahkan penjelasannya gitu. Kedudukan Pancasila ini bukan sebagai dasar hukum, melainkan sebagai sumber hukum tertinggi atau sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia. Artinya, kedudukan Pancasila ini bahkan lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam tataran teori norma. Nah, di mana Pancasila ini sebagai fundamental norm yang tadi Ibu sebutkan atau sebagai norma yang fundamental bagi negara. Nah, seperti itu Mbak Nafsaj, apakah terjawab pertanyaannya? Baik Ibu, terima kasih sudah terjawab. Baik. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, Ibu. Baik, baik. Kalau tidak, ini akan Ibu bagikan link video penguatan materi ya, yang bisa kalian putar dan pelajari di rumah gitu untuk mereview materi kali ini. Atau untuk nanti kalian rangkum bisa ya. Ini ada barcode, bisa kalian scan atau lewat linknya juga bisa kalian klik ya. Ini untuk Ibu ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi yang telah kita bahas gitu. Ibu akan membagikan soal evaluasi melalui kuisis. Ini ada link atau boleh kalian scan barcode atau bisa langsung memasukkan kodenya, kode ini ke dalam kuisis kalian. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit dimulai dari sekarang, boleh ya? Baik, semuanya telah mengisi link evaluasi. Yang Ibu berikan semoga akan menjadi acuan untuk kedepannya, untuk pembelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya mungkin Ibu akan memberikan link penugasan ya, penugasan untuk melatih keterampilan kalian mengenai materi ini. Ini boleh kalian kumpulkan minggu depan di pertemuan berikutnya gitu. Pengumpulan penugasannya lewati G Drive atau Google Drive. Bisa kalian scan barcode atau melalui link. Nah, ini nanti Ibu akan bagikan juga di grup ya. Nah, alhamdulillah ya, tidak terasa waktu pembelajaran sudah mau habis, maka dari itu berakhir pula proses pembelajaran kita. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau memberikan kesimpulan terlebih dahulu mengenai materi kita kali ini? Saya, Bu. Baik, Aisyah boleh silakan. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia sekaligus sebagai pedoman hidup bangsa. Kedudukannya dalam tataran norma yang tinggi membuat Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi bagi sumber hukum lainnya. Nah, Pancasila juga memiliki fungsi yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua, kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang keempat, sebagai perjanjian luhur, yang kelima, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, yang keenam, satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, maka dari itu penting bagi kita mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bagi segala aspek kehidupan. Seperti itu, Bu, kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih Aisyah atas kesimpulannya. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan kembali ya bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara atau bangsa yang memiliki 5 nilai yang bersifat universal, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan sosial. Nah, yang mana Pancasila ini masih relevan dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Kedudukan dan fungsi Pancasila juga sangat penting bagi bangsa Indonesia, membuat Pancasila wajib dan harus selalu dipertahankan sebagai batas pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Nah, karena di zaman dulu juga Pancasila ini dibela ya oleh tadi pahlawan-pahlawan revolusioner kita gitu. Nah, mungkin seperti itu kesimpulan yang dapat Ibu berikan dengan pembelajaran ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan membuat kalian bisa lebih giat lagi belajar. Nah, pertemuan ini mungkin Ibu cukupkan. Terima kasih semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya walaupun belajarnya masih di rumah gitu, masih secara online. Nah, kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh lewat WhatsApp. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.